Bab 51 Sarang Burung Vermilion Bagian 3. Yang mulia Sage, apakah burung vermilion ada di dalam? Sen Jiai menelan ludahnya. Saat dia melihat gua tempat gelombang panas itu keluar, dasar hatinya mulai memancarkan sedikit rasa takut. Domain dewa terkenal dengan kebaikannya, jadi dia sengaja menunjukkan kecantikan, rasa kasihan, dan rasa malunya saat dia berdiri di samping orang bijak itu, untuk memenangkan kesan yang baik darinya. Orang bijak itu melirik ke arah Sen Jiai dan menganggukkan kepalanya. Burung vermilion memang ada di dalam. Tidak perlu khawatir, karena saat ini, burung vermilion sedang dalam keadaan tidak aktif, dan tidak akan membahayakan siapapun. Setelah semua orang selesai membuat persiapan, mereka akhirnya menuju ke gua yang gelap gulita. Ke-18 utusan Tuhan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berada di depan untuk membersihkan jalan, sedangkan kelompok lainnya berjalan di belakang kelompok lainnya untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Setelah masuk ke dalam gua, utusan dewa yang berada di depan segera melepaskan kristal pembekuan cahaya yang ada di tangan mereka, dan membiarkannya terbang. Kristal pembekuan cahaya adalah jenis material luar biasa yang dapat digunakan untuk penerangan. Yang dibutuhkan hanyalah seorang penyihir untuk menuangkan sihirnya ke dalam kristal. Kristal itu kemudian akan melayang di udara setelah dilepaskan, dan akan memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan dan redup untuk berfungsi sebagai obor penerangan. Sepanjang perjalanan ini, sedikitnya selusin kristal cahaya beku menerangi gua yang gelap gulita. Baru setelah itu orang-orang menyadari cahaya merah redup yang berkedip dan berkelebat dari dinding gua. Tanda merah tipis dan panjang itu menyerupai magma yang terkubur, karena berkelebat dengan cahaya supernatural, seperti tanaman merambat merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh di seluruh gua. Sen Yanxiao berjalan di belakang semua orang, dengan mata besarnya mengamati tanda merah aneh ini. Samar-samar, dia mencium bau yang sangat tipis namun sangat aneh. Baunya agak harum dan manis, tetapi juga agak amis. Bau ini membuatnya agak bingung. Kegelapan pekat di gua itu meluas tanpa batas. Seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang melihat ke arah pintu masuk gua, tidak ada pemandangan yang terlihat, hanya ada kristal pembekuan cahaya yang diselimuti cahaya. Berapa lama lagi kita harus berjalan? Di sini semakin panas. Sen Jiawei agak takut. Dia mengikuti Sen Jiai dari dekat. Bahkan di bawah perlindungan Ice Silk Armor, dia masih merasa bahwa suhu tinggi semakin tak tertahankan. Butiran demi butiran keringat menetes dari dahinya, dan lapisan rona merah juga muncul di wajahnya. Di antara kelompok orang-orang ini, selain Sen Yanxiao yang tidak bisa mengolah sihir dan douqi, kekuatan Sen Jiawei dianggap yang terendah. Terhadap suhu tinggi yang ditimbulkan oleh burung vermilion, sungguh agak sulit untuk menahan kekuatannya. Aku tidak tahu, kita akan segera sampai di sana. Cobalah untuk bersabar. Pikiran Sen Jiai juga tidak menentu. Melihat wajah saudaranya yang memerah, dia tiba-tiba menjadi sangat penasaran tentang keadaan apa yang dialami si idiot itu, di tempat yang sangat panas dan terik seperti ini. Sen Jiai menoleh dan menatap Sen Yanxiao yang berjalan di belakangnya. Awalnya dia mengira akan melihat wajah yang basah oleh keringat dan kelelahan. Namun, Sen Yanxiao yang berjalan di belakang mereka tampak baik-baik saja. Jangan bicara tentang keringatnya yang menetes, karena tidak ada setetes pun keringat di wajah kecil yang tidak menarik itu. Anehnya, bahkan dia, yang hampir mencapai peringkat 6, akan merasakan panas terik di sini. Bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun anomali dalam dirinya? Perbedaan antara sebelum mencapai peringkat 6 dan setelah mencapai peringkat 6 dalam douqi dan ilmu sihir sangat besar. Sen Jiai telah berkultivasi hingga peringkat 5, tetapi dia belum melampaui peringkat 6. Oleh karena itu, dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menahan suhu tinggi di sini, hanya mereka yang berhasil meningkatkan diri ke peringkat 6 dan lebih tinggi yang bisa. Sen Yifeng, yang telah menjadi sarjana pedang bintang 3, tidak menerima pengaruh sedikit pun. Namun, apa yang terjadi dengan Sen Yanxiao ini? Dia jelas-jelas sampah yang bahkan tidak bisa berkultivasi, jadi bagaimana dia bisa lebih santai daripada Sen Jiai dan Sen Jiawei? Bab 52 Burung Vermilion muncul bagian 1. Sen Jiai tetap bingung, meski telah banyak berpikir. Sen Yanxiao telah mengamati keadaan di dalam gua, tetapi menemukan bahwa dua bocah nakal yang berjalan di depannya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak normal saat mereka menatapnya. Baru setelah menatapnya kosong sejenak, mereka menarik pandangan mereka. Karena tidak mengerti apa yang terjadi dengan kedua bocah nakal itu,
Shen Yanxiao terlalu malas untuk terlalu banyak memikirkannya. Tanpa ia sadari, karena di bawah paksaan Xiu, ia telah berhasil menembus peringkat 6, ia sudah memiliki kemampuan untuk menahan suhu tinggi. Setelah memasuki gua, ia sama sekali tidak merasakan ada yang salah, dan ia hanya menganggapnya sebagai efek dari Ice Silk Armor. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada peringkatnya. Jalan itu sangat panjang, dan tampak seolah-olah tidak ada ujungnya. Bahkan jika ada cahaya terang dari kristal pembekuan cahaya, hal itu tetap saja membuat orang-orang seperti Shen Yifeng, yang baru pertama kali memasuki sarang burung vermilion, menjadi sangat berhati-hati. Mereka mengikuti punggung orang bijak itu dari dekat, karena takut jika mereka terlalu jauh dari orang bijak itu, beberapa makhluk najis di dalam gua akan melompat keluar dan menyerang mereka. Hanya Shen Yanxiao yang terus-menerus terkekeh saat dia dengan polos melihat ke arah sekelompok orang generasi ketiga Vermilion Bird, yang berperilaku baik saat mereka mengikuti dari dekat di belakang orang bijak itu, seperti sekawanan burung puyuh. Akhirnya, setelah semua orang tertindas untuk waktu yang lama, mereka menyeberang ke ujung jalan, dan tiba di sebuah gua yang luas. Di seluruh gua, lebih dari 20 kristal pembekuan cahaya telah ditempatkan, yang kini menerangi bagian dalam secara menyeluruh. Di bawah cahaya kristal pembekuan cahaya, semua yang ada di dalam gua muncul di depan mata semua orang. Sebuah pilar batu berwarna gelap menjulang dari tanah hingga ke atap gua. Pilar batu itu kira-kira setebal 10 orang dewasa yang disatukan. Pilar itu ditutupi dengan totem berwarna merah tua. Sebuah obsidian besar telah didirikan di bagian bawah pilar batu itu. Di atas obsidian itu ada telur seukuran kepala manusia. Benda-benda inilah yang menyambut pandangan semua orang. Benar sekali, itu telur. Pada kulit telur berwarna merah menyala yang kontras itu sebenarnya terdapat totem api. Ada sebagian kecil bagian bawah telur yang tertanam di dalam obsidian yang sangat keras. Retakan meluas dari bagian bawah telur ke seluruh bagian obsidian. Sepersekian detik ketika Shen Yifeng melihat telur burung vermilion, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Seluruh gua dibanjiri dengan elemen api yang kuat. Oleh karena itu, setiap kali seseorang bernapas, mereka dapat merasakan sebagian panas yang melonjak masuk ke rongga dada mereka. Bahkan jika seseorang telah menembus ke tingkat 6, mereka tetap tidak akan mampu menahan invasi elemen api yang sangat kuat. Pasangan kakak beradik, Shen Jiayi dan Shen Jiawei, sudah tercekik hingga kedua mata mereka sangat merah karena menghirup elemen api ke dalam paru-paru mereka, tetapi penglihatan mereka sangat tidak mau meninggalkan telur burung vermilion. Ini burung vermilion, Shen Yifeng tidak yakin saat bertanya kepada orang bijak itu. Saat dia mengamati seluruh gua, hanya ada telur ini di depan matanya yang dapat menarik hubungan dengan burung vermilion. Orang bijak itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Elemen api yang kuat sama sekali tidak membuatnya sakit. Setelah tertidur selama lebih dari 100 tahun, burung vermilion yang pernah memberikan kehormatan tertinggi pada klan burung vermilion, kini berbentuk telur di depan pandangan semua orang. Telur, berdiri di belakang semua orang, Shen Yanxiao diam-diam memandangi telur yang tampak gagah berani itu. Tetapi dalam benaknya, dia tertawa sampai menyemburkan darah. Dia akhirnya menyadari mengapa burung vermilion mau bersusah payah seperti ini untuk membersihkan wilayah yang sangat luas, hanya untuk bersumpah pada dirinya sendiri demi otoritas teritorial, karena penampakan hewan mitologi yang sangat tangguh itu ternyata adalah telur. Jika ia bertemu dengan binatang ajaib yang tidak membuka matanya, dan secara keliru memperlakukan telur besar dan agak tidak beraturan di depan matanya ini sebagai santapan, lalu menggerogotinya, tidak diketahui apakah burung vermilion yang ada di dalamnya akan bermimpi tercabik-cabik dan membengkak di dalam perut binatang itu. Meski aura telur ini luar biasa, pada akhirnya, itu hanyalah telur. Bab 53 Burung Vermilion muncul bagian 2. Shen Yanxiao tertawa tidak tulus namun diam-diam dalam hatinya saat dia diam-diam menatap semua orang, termasuk Shen Yifeng yang telah menggunakan tatapan yang sangat hormat terhadap telur itu, sedikit lagi dan mereka akan melemparkan diri ke sana dan bersujud. Kalau begitu, aku harus merepotkan orang bijak itu. Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Shen Yifeng dengan hormat membungkuk dan memberi hormat kepada orang bijak itu, tetapi getaran samar tangannya telah menjual hatinya yang bergejolak. Tepat pada saat ini, burung vermilion yang ada di depan mata mereka adalah kesempatan bagi klan burung vermilion untuk menerima kehormatan tertinggi. Jadi bagaimana mungkin Shen Yifeng tidak gembira? Sejak awal dia bahkan tidak pernah menempatkan Shen Jiayi dan Shen Jiawei di matanya,
karena mereka tidak memiliki senioritas untuk melakukannya, atau kemampuan untuk melawannya. Burung vermilion itu pasti miliknya. Shen Jiayi dan Shen Jiawei diam-diam menatap Shen Yifeng. Meskipun bakat mereka cukup bagus, mereka pasti agak kurang percaya diri saat menghadapi Shen Yifeng. Pada saat-saat biasa, mereka tidak akan berani bersikap terlalu berlebihan terhadapnya. Meskipun mereka semua adalah sepupu, hubungan antara Shen Yue dan Shen Duan selalu tidak harmonis, dan dengan demikian hubungan timbal balik antara anak-anak mereka secara alami juga buruk. Jika bukan karena kekuatan mereka tidak sekuat Shen Yifeng, Shen Jiayi dan Shen Jiawei pasti sudah bergandengan tangan sejak lama untuk menekan sepupu mereka yang lebih tua. Namun, di depan mata mereka ada peluang besar yang sebenarnya, tetapi mereka hanya bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Shen Yifeng secara diam-diam agar diabaikan oleh burung vermilion, dan berharap bahwa burung itu tidak mau menandatangani kontrak dengannya. Jika ini terjadi, maka mereka secara alami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan hati burung vermilion. Siapa yang tidak menginginkan peluang sukses instan seperti ini? Karena mereka sendiri tidak dapat memperolehnya, maka mereka tentu tidak akan membiarkan orang lain memperolehnya. Pertarungan terbuka dan manuver rahasia di antara generasi ketiga klan burung vermilion semuanya disembunyikan dengan sangat baik sehingga utusan dewa dari domain dewa tidak tega untuk pergi dan menduga-duga tentang kontradiksi internal seluruh keluarga. Ke-18 utusan dewa semuanya berdiri dengan gagah berani lebih dari 10 langkah dari obsidian secara berurutan, membentuk lingkaran dengan burung vermilion sebagai intinya. Orang bijak itu berjalan perlahan menuju telur burung vermilion yang memancarkan suhu tinggi. Tidak diketahui kapan kompas emas besar muncul di telapak tangannya. Di kompas itu ada pembagian 4 lingkaran. Ada beberapa desain kuno yang diukir di setiap jalur melingkar. Di lapisan terluar lingkaran, pola 4 hewan mitologi zaman kuno diukir ke arah timur, selatan, barat, dan utara. Jarak antara orang bijak itu dan Shen Yanxiao cukup jauh, sehingga dia dapat melihat dari jauh bahwa kompas emas di tangan orang bijak itu berputar tanpa henti. Bersamaan dengan suara retakan rapuh yang bergema, kompas emas berhenti berputar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari kompas emas. Di bawah cahaya sinar cahaya, cahaya merah menyala dan bayangan muncul dengan menakjubkan di udara. Itu mirip dengan burung yang menyala-nyala yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Itu memancarkan api yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Seekor burung api besar berputar-putar di udara. Dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengedipkan mata, itu telah berubah menjadi jalur sinar cahaya merah yang menyerbu ke dalam telur vermilion yang tidak bergerak. Semua yang mereka lihat di depan mata mereka membuat 8 orang dari klan burung vermilion tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu apa kompas emas yang ada di tangan orang bijak itu. Mereka bahkan tidak yakin apakah kemunculan tiba-tiba diikuti dengan hilangnya burung api raksasa itu ke dalam telur burung vermilion adalah halusinasi mereka. Semua hal itu telah melampaui ruang lingkup kognisi mereka. Tiba-tiba, goyangan hebat terjadi di dalam gua yang luas itu. Selama tanah di bawah kaki Shen Yanxiao bergetar, tanah itu tiba-tiba terbelah dengan banyak retakan. Melalui retakan itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah tanah, ada aliran lava yang tak henti-hentinya. Lava yang berapi-api itu kira-kira 1 meter di bawah kakinya. Uap berwarna putih terus-menerus menyembur keluar dari retakan di tanah. Suhu yang membakar membuat orang-orang memiliki ilusi bahwa mereka sendiri telah ditempatkan di dalam keranjang uap. Bab 54 Kemunculan Burung Vermilion Bagian 3. Shen Yanxiao menatap dengan heran pada pemandangan aneh yang terjadi di dalam gua. Selain utusan dewa, yang masih bisa dianggap tidak terganggu di dalam gua, 7 orang lainnya dari klan burung Vermilion telah lama menjadi kacau balau. Kedua saudara kandung, Shen Jiayi dan Shen Jiawei, menjerit dengan sedih saat mereka naik ke tubuh pengiring mereka. Shen Yifeng buru-buru menghindari retakan yang ada di bawah kakinya, sementara di wajahnya, tidak ada lagi kepercayaan diri dan ekspresi tenang seperti sebelumnya. Di bawah kepanikannya, wajahnya telah menjadi pucat pasi. Burung vermilion akan segera bangun. Suara siu terpancar ke dalam pikiran Shen Yanxiao. Suara retakan terdengar di tengah keramaian. Telur vermilion yang awalnya diam-diam bertelur di atas batu obsidian telah terbelah menjadi beberapa retakan, dan cahaya merah yang menyilaukan bersinar dari dalam retakan tersebut. Bersamaan dengan hawa panas ekstrim yang menyapu seluruh gua, cahaya merah api telah menyelimuti garis pandang semua orang.
Tidak seorang pun dapat melihat apapun kecuali pemandangan berwarna merah menyala. Kepanikan menyebar di hati semua orang. Beruntungnya, setelah cahaya menyilaukan itu memancar sesaat, cahaya itu perlahan melemah, lalu perlahan maju dan berkumpul di atas obsidian. Dalam sekejap mata, obsidian itu tiba-tiba tampak seperti telah dinyalakan oleh gumpalan api yang besar, mengamuk dan terbakar. Di dalam api, sebuah tangan mungil nan halus terentang. Seolah-olah api itu memiliki roh, karena dengan cepat telah menyelimuti tangan mungil nan halus itu. Panas dan api yang menyatu adalah baju besi berapi yang menempel pada lengan mungil itu. Saat api berangsur-angsur menyatu, seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia sekitar 3 atau 4 tahun muncul di depan mata semua orang. Rambutnya yang panjang dan berwarna merah tua terurai di bahunya. Wajahnya yang anggun mirip dengan salah satu karya seni surga yang paling luar biasa. Bahkan jika itu adalah karya seni yang paling anggun, penampilannya pun akan kurang jika dibandingkan dengan warna kulit anak muda ini setidaknya 0,01%. Di wajah muda, lembut, dan mungil namun anggun yang membuat orang terkesiap karena terkejut, ada sepasang mata berwarna merah tua yang seperti nyala api yang menyilaukan. Di dalam mata itu bukanlah ketulusan seorang anak, melainkan semacam supremasi absolut. Nyala api itu melekat pada tubuh anak laki-laki itu bagaikan baju zirah yang berapi-api, dan menemani anak laki-laki itu saat melayang di udara. Jelas sekali bahwa tubuhnya sangat kecil, namun, ia telah mengambil posisi duduk yang angkuh di udara. Sepasang kaki yang sangat kecil itu terlipat dengan angkuh. Bajingan kecil itu telah menopang rahang bawahnya dengan satu tangan, dan menatap ke bawah dengan sepasang mata merahnya saat ia menjulang tinggi di atas sekelompok manusia yang tercengang di bawahnya. Orang-orang seperti Shen Yifeng benar-benar tercengang ketika mereka mengangkat kepala dan melihat anak laki-laki kecil yang sama sekali tidak biasa itu. Dalam hati mereka sudah bisa menebak identitasnya, tetapi mereka benar-benar merasa sulit untuk mempercayai bahwa bajingan kecil ini, yang kesombongannya telah berubah menjadi egois di depan mata mereka, adalah burung vermilion dari cerita rakyat. Di mana hewan mitologi yang tadi dibahas itu? Manusia bodoh, tahukah kalian apa akibatnya jika mengganggu istirahatku? Suara mengerikan itu keluar dari mulut bocah lelaki itu. Bersamaan dengan suara mengerikan itu, terdengar pula suara kekanak-kanakan yang bergema. Suhu di dalam seluruh gua langsung meningkat drastis. Shen Jiayi dan Shen Jiawei berulang kali mengalami kebutuhan untuk megap-megap mencari nafas akibat peningkatan temperatur yang tiba-tiba, namun mereka juga takut kalau temperatur tinggi yang mereka hirup ke dalam tubuh mereka akan mengakibatkan luka parah, maka mereka tak kuasa menahan diri untuk menggunakan tangan mereka untuk menutup mulut dan hidung mereka. Anak laki-laki itu dengan angkuh mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang ada di dalam gua. Setelah pandangannya jatuh pada orang bijak yang memiliki ekspresi tersenyum, dia sedikit mengernyit. Aku benci senyummu itu. Tangan kecil itu melambai, dan kobaran api yang mengguncang bumi bagaikan gelombang pasang menerjang ke arah orang bijak itu. Di tangan orang bijak itu, cahaya kemasan bersinar dan kemudian menghantam api yang telah diluncurkan ke arah orang bijak itu. Suara gemuruh kemudian dihasilkan. Tentu saja, burung vermilion itu sombong seperti rumor yang beredar. Aku yang rendah hati ini adalah orang bijak dari domain dewa saat ini. Suara lembut orang bijak itu disertai dengan suara gemuruh. Bab 55 Bagaimana aku bukan seorang wanita. Bagian 1. Menggunakan wujud muda dan kekanak-kanakan untuk menampilkan dirinya, burung vermilion mendengus dan menarik apinya. Aku bertanya-tanya orang macam apa yang bisa bersikap kasar seperti ini, dan ternyata dia adalah seseorang dari domain dewa. Setelah bertahun-tahun, tidak ada perubahan sedikit pun, aku masih membenci kalian semua. Meskipun kata-kata yang diucapkannya sangat lugas, burung vermilion belum melancarkan serangan lagi. Baru setelah mendengar orang bijak itu memanggil anak muda itu dengan sebutan burung merah, semua orang dari klan burung merah membenarkan dugaan mereka sendiri dalam hati. Setelah tingkatan binatang ajaib mencapai ketinggian tertentu, sebagian dari mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia. Sedangkan untuk binatang mitologi, mereka adalah makhluk yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang ajaib. Jadi wajar saja jika mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Saat mereka memikirkan anak kecil di depan mata mereka yang merupakan perwujudan burung vermilion, tatapan semua orang pada burung vermilion menjadi semakin bergairah. Ini adalah harapan klan mereka. Ini adalah hewan mitologi klan mereka. Yang mulia, burung vermilion.
Saya adalah murid generasi ke-12 dari klan burung Vermilion. Hari ini saya minta maaf karena telah merepotkan Yang Mulia, dan karena orang bijak itu mengganggu Yang Mulia, burung Vermilion sebenarnya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda dengan sengaja. Hanya saja, Yang Mulia, burung Vermilion telah lama tertidur, dan semua orang di klan kami telah menantikan untuk menyambut kepulangan Anda. Shen Yifeng adalah orang pertama yang melompat keluar, dan melakukan pemujaan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada burung Vermilion. Meskipun bentuk burung Vermilion membuatnya terus-menerus tercengang, baru-baru ini dan tanpa diduga burung itu berani bergerak melawan orang bijak itu. Orang bijak itu tidak hanya tidak sedikit pun marah, sebaliknya, orang bijak itu sangat rendah hati. Sangat jelas bahwa hewan mitologi itu memiliki kenalan yang kuat dengan domain dewa yang tidak diketahui siapapun. Selain itu, burung Vermilion yang baru saja bergerak telah membuat Shen Yifeng terus-menerus tercengang. Elemen api murni semacam itu adalah yang paling murni yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Binatang ajaib lainnya tidak akan cukup kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Vermilion Bird. Vermilion Bird layak menjadi binatang mitologi yang berada di puncak elemen api. Saat burung Vermilion itu dengan dingin melirik ke arah Shen Yifeng, yang tengah berlutut, sudut mulut merahnya memperlihatkan ekspresi tersenyum angkuh. Menyambut kepulanganku, hehe, umat manusia masih saja munafik seperti sebelumnya. Apakah kau yang ingin menandatangani kontrak denganku? Suara burung Vermilion sama sekali tidak bijaksana, dan langsung membuat semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Shen Yanxiao mengedipkan matanya, dia terus-menerus mencibir saat melihat binatang mitologi, yang muncul secara mengejutkan itu, dan melihat kata-kata yang diucapkannya sangat lugas. Sangat jelas bahwa bagian Shen Yifeng yang menyanjung dan berlebihan sama sekali tidak memberikan kesan yang baik pada burung Vermilion. Mengenai rencana licik umat manusia, bagaimana mungkin binatang mitologi yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun itu masih tidak mengerti? Apa yang disebut, menyambut kepulangannya, pada akhirnya, tidak lebih dari sekadar ingin menandatangani kontrak dengannya untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa. Shen Yifeng jelas-jelas ditekan secara mengerikan oleh burung Vermilion dalam waktu yang singkat itu, dan tidak tahu harus menjawab. Dia hanya bisa diam-diam menahan air mata di dalam hatinya. Hewan mitologi itu, benar-benar terlalu sering menindas orang. Wajar saja kalau ia tidak muncul dalam wujud hewan, tetapi setelah muncul dalam wujud manusia, ia tetap saja pergi dan langsung mengungkap pujiannya yang bijaksana seperti ini. Hanya setelah setengah hari, ia mampu menata kembali kepercayaannya yang terpecah-pecah. Shen Yifeng berkata, jika saya yang rendah hati ini mampu memperoleh kebaikan hati yang mulia, burung Vermilion, maka itu tentu saja merupakan berkah bagi 3 kehidupan saya selanjutnya. Yang mulia, burung Vermilion, mohon tetap berikan saya kesempatan. Tatapan burung Vermilion menyapu ke arah wajah Shen Yifeng yang bersemangat, alisnya yang merah menyala sedikit berkerut saat ia mendengus dingin, berkata, keluar dari sini. Aku tidak menyukaimu, tidak suka, pada. 6 kata yang dilontarkan burung Vermilion dari mulutnya membuat Shen Yifeng, yang penuh percaya diri, berubah menjadi patung kaku dalam sekejap. Sudah lama sejak kejeniusan nomor 1 klan burung Vermilion yang percaya diri dan bangga itu langsung hancur menjadi bubuk halus. Shen Yifeng menatap burung Vermilion dengan bodohnya, karena dia tidak berani percaya bahwa burung Vermilion akan bersikap begitu belak-belakan dan memveto dirinya sendiri. Begitu hebatnya sampai-sampai dia tidak sempat memperlihatkan apa-apa dan langsung diusir.